Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Imelda Kunwahyuning Tias selaku coach. Yang terhormat Bapak Widodo Wuryanto selaku penguji, dan yang terhormat Bapak Haji Muhammad Sodik selaku kepala sekolah dan sebagai mentor. Pada video kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Minat Baca melalui Jurnal Baca Harian Jubah pada siswa kelas 5 di SDN Petarongan 2, Kecamatan Petarongan, Kabupaten Jombang. Yang pertama, latar belakang. Apa yang melatar belakangi? Yaitu rendahnya minat baca yang pada seminar sebelumnya, seminar rancangan aktualisasi, telah dijelaskan melalui seleksi isu menggunakan USG. Selain itu, kegiatan membaca di sudut membaca kelas tidak berjalan karena situasi pandemi COVID yang sedang melanda, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk segera dicari solusinya. Latar belakang selesai, kemudian kita lanjut langsung ke capaian aktualisasi. Pada kegiatan aktualisasi ini saya menyusun 8 kegiatan yang alhamdulillah telah selesai dilaksanakan. Yang pertama, melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mentor atau kepala sekolah mengenai rencana rancangan aktualisasi. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mentor atau kepala sekolah mengenai rencana rancangan aktualisasi menghasilkan output terlaksananya konsultasi dengan mentor, mendapatkan masukan-masukan mengenai kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan, dan mendapatkan saran dan persetujuan dari mentor terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Kemudian kegiatan kedua yaitu konsultasi dan koordinasi dengan rekan-rekan guru yang lain mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi saya memperoleh saran dan perbaikan dari rekan-rekan guru terkait dengan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan. Selanjutnya, pemberian angket Google Form pengamatan pada kegiatan ketiga sebelum pelaksanaan kegiatan jurnal baca harian. Di sini hasilnya dari kegiatan ini yaitu memperoleh angket Google Form pengamatan sebelum kegiatan jurnal baca harian. Kemudian memperoleh data mengenai minat baca siswa. Ini adalah bukti screenshot Google Form yang telah saya buat, dan datanya bisa dilihat. Salah satunya beberapa buku yang dibaca dalam seminggu hanya 1 atau 2, tidak lebih dari 4. Kemudian kegiatan keempat, sosialisasi program jurnal baca harian Jubah kepada peserta didik kelas 5. Pada kegiatan ini hasilnya adalah tersampaikan informasi ke wali murid mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Wali murid memahami program yang akan dilaksanakan. Peserta didik memahami program yang akan dilaksanakan, dan setiap peserta didik memiliki buku jurnal baca harian. Selanjutnya, pada kegiatan kelima ini yaitu menyiapkan sumber bacaan. Output yang dihasilkan tersedianya buku bacaan yang akan dibaca peserta didik. Peserta didik dapat memilih dan meminjam buku yang dibawakan guru dari perpustakaan. Kemudian peserta didik dapat membaca buku milik sendiri di rumah atau yang dipunyai sendiri di rumah. Pada kegiatan ini saya juga berkeliling ke rumah-rumah
untuk mempersiapkan sumber bacaan, karena para peserta didik atau siswa sangat sedikit yang mempunyai buku bacaan sendiri selain buku pelajaran, sehingga saya menyiapkan mengambil dari perpustakaan sekolah dan membagikan kepada anak-anak. Selanjutnya kegiatan ke-6, melaksanakan program membaca setiap pagi dengan jurnal baca harian. Kegiatan ini menghasilkan output terlaksananya kegiatan jurnal baca harian atau jubah sebelum pembelajaran jarak jauh dimulai, dan terisinya buku jubah dan tertulis rangkuman tentang isi bacaan di jurnal baca harian masing-masing siswa. Ini merupakan salah satu bukti video yang dikirim oleh masing-masing siswa mengenai rangkuman yang telah dibuatnya. Hari Sabtu pagi, Saka dan Junet akan pergi piknik bersama kawan binatangnya ke dalam hutan. Sani, si tupai, Eli, si gajah, Febli, si katak, dan berang-berang tanya Fafa. Mereka sakit perut, Fafa jawab Kati, si burung gagak. Fafa dan Junet sangat sedih mendengar cerita Kati. Fafa dan Junet memutuskan untuk memecahkan misteri ini setelah pulang piknik. Mereka sudah sampai di sungai kecil itu. Fafa berpikir seperti baunya kalau aku lupa mengeluarkan sampah. Tapi Junet mulai senang meminum air itu. Tiba-tiba Junet sakit perut. Fafa masuk ke dalam goa dan di dalam goa banyak sekali sampah. Pasti sampah ini telah dibuang oleh orang-orang. Fafa telah menangkap orang itu. Kemudian mereka berjanji tidak akan membuang sampah di sungai lagi. Selanjutnya pada kegiatan 7 yaitu pemberian angket Google Form pengamatan sesudah pelaksanaan kegiatan jurnal baca harian. Dari sini memperoleh output yaitu memperoleh angket Google Form pengamatan sesudah kegiatan jurnal baca harian atau jubah. Memperoleh data mengenai minat baca peserta didik sesudah dilaksanakan kegiatan jurnal baca harian atau jubah. Ini adalah screenshot dari Google Form yang telah saya buat, yang akan dikirimkan kepada siswa untuk diisi. Dan ini adalah datanya. Dengan pelaksanaan jubah, mereka menjadi semakin meminati untuk membaca buku. Terlihat dari data di bawah ini seperti ini. Dan juga ketika kembali ke sekolah nanti setelah pandemi usai, insya Allah anak-anak akan lebih gemar untuk berkunjung ke perpustakaan karena mereka memahami dan menikmati enaknya membaca buku, nikmatnya membaca buku. Kemudian pada kegiatan terakhir yaitu kegiatan 8, melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan. Di sini kegiatannya yang menjadi outputnya dan yang terlaksana yaitu terperiksanya semua jurnal baca harian para siswa dan memberikan saran masukan kepada hasil jurnal baca siswa. Di sini saya memeriksa seluruh hasil jurnal baca harian yang telah dikerjakan siswa dan memberi saran mengenai tulisan atau rangkuman yang telah mereka kerjakan. Analisis dampak. Analisis dampak merupakan kegiatan menganalisis dampak yang ditimbulkan jika aktualisasi ini tidak dilakukan. Dalam analisis dampak ini akan disajikan dampak-dampak yang bisa terjadi jika isu terpilih tidak segera diatasi. Berikut disajikan analisis dampak tersebut. Yang pertama, kegiatan pembiasaan membaca tidak terbentuk karena mereka tidak ada tanggungan seperti tugas. Jadi mereka
enak-enak saja di rumah tanpa membaca buku dan mengakibatkan nanti kebiasaan membaca akan tidak terbentuk. Selain itu, rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan. Ketika nanti sudah selesai pandemi dan sekolah masuk, jika tidak ada kegiatan seperti ini, mereka akan jarang ke perpustakaan, kecuali kalau disuruh oleh gurunya. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, mereka akan menikmati kegiatan membaca. Dan nanti ketika masuk sekolah dan pandemi usai, mereka mau mengunjungi perpustakaan dengan sukarela. Dilihat dari hasil angket tadi yang telah saya buat. Kemudian analisis dampak selanjutnya yaitu hasil belajar siswa menurun. Jika kebiasaan membaca tidak terbentuk, ini mengakibatkan mereka jarang membaca. Apapun itu, buku apapun itu, termasuk buku pelajaran. Jadi mereka malas membaca buku pelajaran mereka. Dan pada akhirnya hasil belajar siswa ini menurun, yang diakibatkan karena malas membaca tadi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan keberhasilan pelaksanaan program ini dapat dilihat dari meningkatnya minat siswa terhadap kegiatan membaca serta hasil rangkuman siswa pada jurnal baca harian atau jubah sebagai bukti bahwa siswa telah benar-benar melaksanakan kegiatan membaca sehari-hari. Hal tersebut menumbuhkan kesadaran diri siswa dan orang tua tentang pentingnya membaca sebagai penunjang prestasi siswa. Saran, upaya meningkatkan minat baca siswa dengan menggunakan jurnal baca harian atau jubah pada siswa kelas 5 SD Petorangan 2 Kecamatan Petorangan Kabupaten Jombang ini diharapkan bisa diterapkan pada jenjang kelas yang lain juga, yaitu kelas 1, 2, 3, 4, dan 6. Sehingga nanti kebiasaan membaca siswa akan terbentuk secara tidak sadar, dan pada akhirnya itu akan membantu hasil belajar siswa nantinya. Dan ini merupakan quote atau kutipan yang saya ambil dari tokoh yakni Ali bin Abi Thalib. Siapapun yang terhibur dengan buku-buku, maka kebahagiaan tak akan sirna darinya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.